Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Kami akan menjelaskan tentang penerapan Design Thinking dan Value Proposition Canvas dalam pengembangan model bisnis PLTS atap PT ABC ke segmen pasar rumah tangga. Next. Berikut adalah anggota kelompok 3 dari Ibu Agustina Dwi Retaning Tias dan saya sendiri Dian Pratomo, kemudian Bapak Aditya Yoga Satria dan Bapak Eko Setio Hastanto. Next. Pendahuluan, next. PLTS atap Indonesia mempunyai potensi yang besar sekitar 208 gigawatt, namun pemanfaatan hanya 0,7% untuk PLTS-nya. Kemudian pemerintah merencanakan program pemasangan PLTS dengan target mencapai 3,8 gigawatt pada tahun 2030. Dan PT ABC merupakan salah satu anak perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang menjalankan usaha bisnis paket modul solar panel atau photovoltaik. Dan kita akan menganalisis bisnis pengembangan PT ABC yang semula PT ABC menggunakan B2B maksud saya, kemudian melalui design thinking dan value proposition kita akan mencoba untuk model bisnis baru yang khususnya yaitu pada pasar bisnis atau customer atau B2C. Next. Dan rumusan masalah yang kita buat adalah yang pertama, bagaimana bisnis existing produk PLTS pada PT ABC, kemudian bagaimana kebutuhan segmen B2C-nya, terutama untuk dengan daya listrik di atas 2.200 kVA, yang kemudian yang ketiga, bagaimana model bisnis pasar B2C yang dapat diterapkan oleh PT ABC. Next. Dan tujuan penelitian ini adalah menganalisis bisnis existing produk PLTS PT ABC, kemudian menyelidiki kebutuhan segmen B2C-nya, dan yang ketiga adalah merekomendasikan model bisnis PT ABC yang sesuai dengan kebutuhan segmen pasar rumah tangga yang daya listriknya di atas 2.200 VA. Next. Dan manfaat penelitian ini adalah yang bagi penulis yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dan memahami proses inovasi yang perlu dilakukan. Yang kedua, manfaat bagi pembaca adalah sebagai salah satu referensi yang dapat memberikan contoh bagaimana cara mengembangkan model bisnis di sebuah perusahaan. Yang kedua, sebagai salah satu masukan untuk pengembangan model bisnis yang dapat dilakukan oleh PT ABC. Next. Ruang lingkup penelitian dari yang pertama, penelitian dilakukan model bisnis PLTS ABC berdasarkan data primer maupun sekunder. Kemudian metode yang digunakan adalah menggunakan metode design thinking dan VPC, dan respondensi yang digunakan sampel untuk mengetahui model bisnis konsumen pelanggan listrik di area PT PLN ULP Taman UP3 Surabaya Barat. Dan domisilinya adalah kawasan perumahan. Kemudian keempat, penelitian ini dibatasi hanya membahas model bisnis PLTS atap pada PT ABC dan tidak menganalisis kelayakan finansial pada PLTS atap untuk segmen pasar rumah tangga. Next. Sistematika penulisan terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis, dan kesimpulan dan saran. Next. Kajian pustaka dan teori. Next. Berikut adalah sistem peralatan pada PLTS yang terdiri dari solar change, kemudian PV modul, kemudian ada baterai storage, inverter, serta switch panel dan peralatan rumah tangga. Next. Berikut adalah regulasi pengelolaan tenaga listrik di Indonesia yang terdiri dari pengusahaan oleh pemerintah yaitu BUMN, BUMD, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Saat ini untuk BUMN dipegang oleh PT PLN sendiri. Kemudian pada pasal 11 Undang-Undang 30, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta Koperasi, dan Swadaya Masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik sudah diatur dalam pasal 11. Kemudian Badan Usaha Milik Negara diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Kemudian pada pasal 3 Perpres tahun 2016, pemerintah menggunakan PT PLN untuk menyelenggarakan
PIK, dan pembinaan teknik penyelenggaraan PIK dan PTPLN sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ISD. Next. Kemudian kanvas bisnis model atau disebut bisnis model kanvas diciptakan oleh Alexander Osterwald di tahun 2005 merupakan alat yang digunakan untuk membantu merancang sebuah perencanaan bisnis perusahaan. Keunggulannya adalah mudah untuk diubah-ubah model bisnisnya dengan cepat dan melihat implikasi perubahan suatu elemen pada elemen bisnis yang lain. Next. Dan ini adalah kanvas bisnis model yang terdiri dari 9 komponen. Yang pertama ada customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partners, dan cost structure. Next. Kemudian design thinking. Design thinking adalah metode untuk menciptakan nilai bagi calon pengguna dan peluang pasar secara keseluruhan, bukan berdasarkan penampilan dan fungsi saja. Dan berikut beberapa tahapan pada design thinking. Yang pertama adalah empathize, yaitu berfokus proses berpikir pada nilai-nilai manusia sebagai pengguna. Kemudian define, tahap ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dasar sehingga mengetahui pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Next, berikutnya adalah ideate, memperoleh ide yang dapat memenuhi kebutuhan dari calon pengguna. Kemudian selanjutnya tahapan prototype bertujuan mempresentasikan ide yang telah dibuat menjadi solusi yang siap diterapkan. Dan terakhir adalah tes yang bertujuan menguji ide yang telah dirumuskan. Next. Selanjutnya adalah value proposition canvas. Value proposition canvas merupakan tool yang dapat membantu kita mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa apa yang menjadi kebutuhan konsumen sehingga kita dapat menciptakan value untuk konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Value proposition terdiri dari products and service dan creators, pain reliefs, dan sedangkan customer profile terdiri Jane, customer job, dan pain. Next. Berikut adalah value propositions. Yang pertama, product and service menjelaskan produk dan jasa yang kita tawarkan. Gain creator menjelaskan bagaimana produk dan jasa dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau diuntungkan. Kemudian pain relief menjelaskan bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau risiko yang pernah dialami oleh pelanggan. Sedangkan customer profile, gain menjelaskan manfaat yang diharapkan. Kemudian pain, pengalaman negatif atau risiko yang pernah dialami. Kemudian customer judge merupakan tugas fungsional, sosial, dan emosional yang dilakukan oleh pelanggan. Next. Dan berikut adalah model bisnis PLTS atap yang terdiri dari 3 generasi. Kita sebut untuk generasi pertama adalah generasi 0, yaitu penyediaan sistem PLTS. Model bisnis ini berfokus pada produksi peralatan dan instalasi dari PLTS, kemudian end user adalah pemilik PLTS, kemudian utilitas bersifat pasif dalam menyediakan pengukuran pemakaian dan memiliki jaringan yang relatif sederhana. Sedangkan kemudian selanjutnya generasi kedua, kepemilikan dan operasi oleh pihak ketiga. Model bisnis ini berfokus pada pengembangan proyek dan memiliki sistem PLTS untuk menghasilkan yang pertama mempermudah pengguna akhir, akses pembiayaan yang lebih baik, memanfaatkan struktur bangunan yang sudah ada. Yang kedua, utilitas secara bertahap mengambil alih peran seiring berkembangnya market. Kemudian berlanjut ke generasi kedua yaitu integrasi penuh ya. Terdiri model bisnis yang memungkinkan PLTS menjadi bagian yang integral dengan sumber listrik dan fasilitas distribusi. Kemudian kedua, model bisnis tersedia dengan sistem kepemilikan, operasional, kontrolnya juga ada. Kemudian yang ketiga, utilitas memiliki keterlibatan yang tinggi karena PLTS menjadi sumber energi yang utama. Yang keempat, rantai pasok PLTS dapat menjadi komoditas. Next. Selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh Ibu Agustina. Ya, untuk metode penelitian, jadi kami melakukan pengumpulan data di mana jenis data yang kita kumpulkan ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer dilakukan dengan cara wawancara dan melakukan survei, sedangkan data sekunder di sini kita mendapatkan data dari PT ABC, lalu juga data pelanggan listrik PT PLN Persero ULP Taman UP3 Surabaya Barat. Lalu untuk menghitung jumlah sampel dari variabel kualitatif, Ceren dan Biswas tahun 2013 sudah memberikan metode perhitungan untuk jumlah
sampel pada variabel kualitatif dengan rumus di mana ukuran sampel dapat dihitung dengan rumus seperti ini, di mana Z pangkat 1 min alfa per 2 adalah varian standar nominal dengan ketentuan pada 5% kesalahan, P kurang dari 0,05 adalah 1,6 dan untuk 1% adalah 2,58. Jika P dianggap signifikan di bawah 0,05 maka nilai koefisien tersebut adalah digunakan 1,96. Lalu untuk metode yang kita lakukan, tahapannya adalah sebagai berikut, yaitu membuat kanvas model bisnis atau BMC, lalu melakukan pengumpulan informasi keinginan pasar, lalu yang ketiga membuat model design thinking, yang keempat kita melakukan VPC atau value proposition canvas, lalu yang kelima menentukan model bisnis. Untuk bagian alur penelitian, kita mulai melakukan dengan menganalisis model bisnis pada PT ABC, lalu kita melakukan pengumpulan informasi kuesioner untuk mengetahui keinginan pasar terkait PLTS, lalu menentukan market fit, pengembangan model bisnis baru pada PT ABC, lalu menentukan target pasar baru, kemudian mengumpulkan informasi kuesioner untuk mengetahui model bisnis yang diharapkan oleh target pasar baru, lalu melakukan design thinking, VPC, dan selesai. Lalu untuk hasil pembahasan, pada kanvas model bisnis, kita lihat di sini adalah beberapa contoh proyek PLTS yang dilakukan oleh PT ABC, di mana terdapat dua jenis PLTS, yaitu tipe ground mounted dan PLTS atap. Sedangkan untuk PLTS atap sendiri yang sudah dilakukan hanya untuk SPBU saja. Lalu kita membuat kanvas model bisnis existing berdasarkan analisis terhadap PT BMC, lalu kita peroleh bentuknya seperti ini, di mana customer segment untuk existing adalah Pertamina, PLN, dan SPBU, sedangkan value proposition-nya ada transisi energi, penghematan biaya listrik, kenaikan grade SPBU, garansi PV sistem, konstruksi dengan aspek HSSE, kemudahan pembayaran, brand image bertambah, mengurangi emisi karbon, lalu kemudahan perawatan. Sedangkan channel, customer relationship, dan revenue stream dapat dilihat pada gambar ini. Lalu untuk key resource-nya, PT ABC sudah mempunyai garansi manufaktur, industri teknologi PV system, dan tenaga kerja profesional. Untuk key activities, perencanaan, pemasangan, dan operasi PV system, commissioning dan SLO, after sales service, dan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, sehingga PT ABC melakukan key partner dengan Pertamina, manufaktur PV system, bank dan asuransi, PLN, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Lembaga Inspeksi Teknis, dan Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja. Sedangkan untuk cost structure adalah seperti berikut. Lalu untuk pengumpulan informasi yang pertama, kita melakukan survei kuesioner pada tanggal 3-7 Oktober, di mana dengan mengisikan kuesioner tersebut, terdapat 80 responden, dengan kriteria ini adalah data respondennya. Lalu dari hasil kuesioner 1, kita mengetahui bahwa 74% tempat bekerja responden belum dipasang PLTS, sedangkan dari sisi rumah responden ternyata cukup besar sekali, yaitu 94% rumah responden belum dipasang PLTS, sedangkan value yang diharapkan dari konsumen adalah penghematan dari pengeluaran biaya listrik. Ini untuk ranking yang pertamanya. Sehingga kita melihat di sini bahwa untuk PLTS atap terdapat segmen rumah tangga yang cukup besar bisa dikembangkan. Lalu untuk kesesuaian pasar, kami menentukan untuk pasar yang perlu dikembangkan menggunakan teknologi yang sudah ada, sehingga teknologi yang digunakan saat ini adalah teknologi yang skalanya low. Lalu untuk konsumen kita mentargetkan konsumen pasar yang tinggi, sehingga kita mencari pasar dan konsumen baru dengan tujuan retail.
Lalu untuk design thinking bisa dilanjut oleh Mas Yoga, silakan. Baik, selanjutnya untuk design thinking. Next. Yang pertama, sebelum melakukan design thinking, kami melakukan pengumpulan informasi sesuai dengan segmen pasar yang tadi sudah dijelaskan. Di sini jumlah target kita untuk pelanggan PLN di atas 2.200 yang ada di WLP Taman adalah sejumlah 12.390. Yang pertama, kita melakukan ukuran sampelnya kita tentukan dengan metode Caran dan Biswas. Untuk variabel kualitatif kita temukan bahwa sampel minimal adalah 384,16. Namun dikarenakan ini untuk proyek kelas, kami mengambil 10% dari jumlah sampel seharusnya, sehingga jumlah responden yang ada di penelitian ini minimal adalah 39 orang. Next. Di sini kami melakukan survei pada tanggal 25 sampai 28 November. Next. Dari peserta survei tersebut terdiri dari 46 responden dengan demografi 63% laki-laki dan sisanya perempuan, kemudian mayoritas sebagai pegawai BUMN. Rata-rata pengeluaran listrik per bulan mayoritas di 500.000 sampai 1 juta. Kemudian sumber listrik di rumahnya mayoritas adalah sumber listrik PLN. Next. Dari hasil survei tersebut, kami melihat bahwa yang pertama responden ini condong ke arah semakin mahal apabila ditanya pendapat tentang tarif listrik PLN di masa depan. Kemudian terkait dengan kebutuhan sumber energi listrik selain dari PLN, preferensi mereka adalah iya. Kemudian harga PLTS atap di rumah tangga saat ini mereka menganggap mahal. Kemudian pendapat responden terhadap pernah apa tidaknya dilakukan penawaran PLTS atap lebih condong ke tidak pernah. Kemudian keinginan untuk berkontribusi dalam program net zero emission lebih condong ke ingin. Next. Kemudian terkait dengan model bisnis generasi 0, preferensi dari konsumen dia menjawab lebih ke tidak menarik. Kemudian maintenance PLTS oleh pengguna lebih condong ke sulit. Pencarian informasi ini 50-50 tapi lebih condong ke jarang dilakukan. Kemudian terkait penggunaan media oleh responden, poin pertama adalah WhatsApp, ranking kedua adalah sosial media, dan ketiga informasi dari teman. Next. Kemudian program yang paling diminati, yang paling besar adalah tentang biaya bulanan listrik lebih murah. Kemudian value yang diinginkan, yang ranking pertama adalah penghematan pengeluaran biaya listrik. Kemudian hambatannya yang paling utama adalah biaya investasi yang mahal. Next. Dari hasil tersebut, kami melakukan analisis design thinking, di mana tahapan pertama adalah empathize. Di tahapan ini kami petakan dengan melakukan empathy map dari hasil survei tersebut. Hasilnya adalah responden ini mengatakan bahwa ingin berpartisipasi dalam program net zero emission, dan mereka juga tertarik menggunakan PLTS atap. Namun biaya pembelian dan pemasangan PLTS atap ini mahal, perawatannya juga rumit. Di satu sisi, biaya listrik yang ada di PLN ini berangsur naik dari tahun ke tahun. Dan yang mereka pikirkan adalah perlu adanya sumber energi lain untuk rumah tinggal agar tidak bergantung dengan PLN, dan perlu adanya mekanisme baru agar implementasinya PLTS atap di rumah ini bisa semakin murah. Dan yang mereka lakukan adalah mencari informasi tentang PLTS atap, dan yang mereka rasakan adalah mereka akan tertarik bila mendapat diskon pemasangan dan juga merasa tertarik jika PLTS ini handal dan awet. Next. Dari hasil empathize tersebut, kami definisikan menggunakan point of view template, di mana need dari responden adalah penghematan biaya listrik, biaya pembelian dan pemasangan yang terjangkau, dan juga perawatan yang mudah. Dari situ kami mendapatkan insight bahwa kita harus melakukan skema yang dapat menghemat biaya listrik, harus membuat model bisnis agar biaya dikeluarkan lebih terjangkau, dan model bisnis yang baru agar pelanggan tidak perlu melakukan perawatan. Next. Setelah itu kami melakukan ide dari hasil define tersebut. Kami menggunakan studi literatur di mana terdapat 3 generasi yang kami analisis sebagai berikut. Generasi ke-0 ini dengan model bisnisnya adalah penjualan, yang mana generasi ini fokus pada model pembuatan, penyediaan, dan pemasangan. Kemudian pelanggan itu adalah pemilik dan utilitas bersifat pasif. Untuk yang generasi 1, kepemilikan oleh pihak ketiga dan juga operasinya.
Di sini pihak ketiga memiliki dan mengoperasikan PLTS, termasuk perawatannya, dan juga pelanggan melakukan sewa kepada perusahaan penyedia. Kemudian untuk generasi 2, integrasi penuh, di sini hampir sama sebenarnya dengan generasi pertama, namun dengan adanya penambahan peralatan berupa KWH ekspor-impor, sehingga dapat mengurangi tagihan listrik bulanan dari PLN. Next. Kemudian kami lakukan prototyping terhadap generasi 1 dan 2. Generasi 0 kami tidak pilih karena sudah menjadi model bisnis existing dan menimbulkan biaya investasi awal yang tinggi. Untuk generasi 1, kami prototipekan model bisnisnya dengan yang pertama, PT ABC melakukan investasi PLTS atap, kemudian PT ABC menyewakan PLTS atap tersebut kepada konsumen, kemudian PT ABC memasang dan melakukan perawatan rutin, dan juga konsumen dibebankan biaya sewa bulanan. Kemudian di generasi 2, prototipe model bisnis sewanya sama dengan generasi 1, namun adanya penambahan alat berupa KWH meter ekspor impor, sehingga kelebihan daya yang tidak dipergunakan oleh konsumen dapat dijual di jaringan PLN. Dengan skema pembayarannya nanti berupa pengurangan tagihan PLN untuk bulan selanjutnya. Next. Dari hasil prototyping tersebut kami lempar lagi kepada responden, dan hasilnya adalah 97 responden ini tertarik apabila model bisnis yang diterapkan adalah generasi 1 ataupun generasi 2, di mana preferensi masing-masing adalah generasi 1 4,35 dan generasi 2 4,54. Next. Sehingga dari hasil tes tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa 97 responden ini bersedia untuk menjalankan model bisnis generasi 1 dan 2, dan juga preferensinya untuk generasi 1 adalah 4,35, generasi 2 4,54. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden ini bersedia dengan preferensi sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi di atas. Next. Untuk selanjutnya, value proposition canvas akan dijelaskan oleh Pak Eko. Pak Eko, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yoga. Pada bab ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai VPC. Jadi setelah didapatkan hasil survei yang kedua, kemudian kita memetakan antara customer profile dan product profile ataupun perusahaan profile. Dari customer profile, kita ada 3 elemen, yaitu gains, pains, dan customer job. Untuk customer job, kita mendapatkan atau mengamati bahwa saat ini masyarakat itu masih menentukan kapasitas kebutuhan listriknya seperti apa, kemudian tempat pemasangan solar PV-nya itu seperti apa, tingkat keamanan dari solar PV seperti apa, terus kemudian skema yang dimau itu seperti apa, beli atau sewa terhadap solar PV, kemudian kehandalan solar PV-nya, kemudian pelaporan kejadian jika ada insiden atau kerusakan itu kemana. Dari sisi gain-nya, mereka itu ingin melakukan penghematan pengeluaran biaya listrik, itu yang pertama yang sangat dominan. Kemudian yang kedua ingin berpartisipasi dalam transition energi dan penggunaan green energy atau energi bersih. Kemudian mereka ingin mengikuti tren gaya hidup atau mengikuti zaman, menginginkan adanya sumber energi baru agar tidak tergantung dengan PLN dan adanya PV yang awet dan handal. Kemudian keluhan-keluhannya kita mendapatkan untuk saat ini biaya investasi itu masih terlalu mahal. Kemudian maintenance-nya itu susah, spare part-nya juga masih mahal. Kemudian untuk pengecekan rutin bagi masyarakat awam itu mungkin masih susah ya. Kemudian sulit untuk mencari teknisi. Next. Jadi untuk produk profile kita ada 3 elemen juga, yaitu produk dan service, gain creator, dan pain relievers. Untuk produk service sudah kita dapatkan ada 2 generasi atau 2 tipe, yaitu generasi pertama kita bisa mengusulkan kepemilikan dan operasi dilakukan oleh pihak ketiga, kemudian generasi kedua itu integrasi penuh. Kemudian gain kreatornya sebagai pembayaran biaya listrik dialihkan ke pembayaran alat sewa yang lebih murah. Kemudian ada lagi mengurangi emisi karbon, penggunaan teknologi terbaru, sumber energi listrik dari matahari, adanya layanan garansi, dan yang paling menarik di sini adalah adanya skema pengalian kelebihan daya ke PLN dengan memasang KWH ekspor impor. Kemudian dari pain reliever, masyarakat bisa mendapatkan tidak memerlukan biaya investasi awal, perawatan sudah dilakukan oleh pihak ketiga, dan pihak ketiga juga yang melakukan pengecekan rutin secara berkala. Kemudian teknisi sudah disediakan oleh pihak ketiga dan adanya pusat layanan langganan atau hotline.
Next. Jadi di sini kita melakukan interface atau kecocokan antara produk dan customer profile, yaitu kita bisa mendapatkan seperti ini, di mana produk dan service itu akan bertemu dengan customer job, kemudian dari pen deliver itu akan ada, dari P-nya akan ada pen deliver, kemudian dari gain kita bisa memberikan gain creatornya seperti apa. Next. Kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama, kesimpulannya model bisnis PLTS atap untuk pasar retail sangat menjanjikan di masa mendatang. Dari hasil survei diketahui bahwa 74% tempat bekerja dan 94% rumah tinggal itu belum dipasang PLTS atap. Di mana hal yang paling diinginkan masyarakat adalah adanya penurunan biaya bulanan dan partisipasi dalam penggunaan energi besi sebagai bentuk dari pengurangan emisi karbon. Dan berdasarkan penggunaan BMC diketahui bahwa bisnis existing PT ABC berfokus pada produk PLTS pada kelompok industri dengan pelanggan yaitu Pertamina, PLN, dan SPBU, namun belum berfokus pada pasar retail. Berdasarkan metode design thinking, diperoleh dua model bisnis yang mungkin dapat dikembangkan oleh PT ABC untuk segmen pasar rumah tangga dengan daya listrik di atas 2.200 volt ampere, yaitu generasi satu dengan kepemilikan dan operasi oleh pihak ketiga, yaitu PT ABC, dan generasi kedua dengan sistem integrasi penuh, di mana pemasangan dan pemeliharaan dilakukan oleh PT ABC dan kelebihan energi listrik dapat disalurkan ke sistem transmisi PLN. Sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan, 97% responden bersedia melakukan pemasangan PLTS atap bila model bisnis yang dijalankan sesuai dengan prototipe dari generasi 1 atau generasi 2. Kemudian preferensi responden untuk mengimplementasikan generasi 1 adalah poinnya 4,35 dan generasi kedua poinnya 4,54. Kemudian berdasarkan dengan hasil design thinking dan pada testing dan dilakukan validasi menggunakan VPC untuk prototipe generasi 1 dan generasi 2 sama-sama dapat diimplementasikan sesuai dengan keinginan segmen pasar rumah tangga dengan daya listrik PLN di atas 2.200 volt ampere. Next. Kemudian saran yang pertama, model bisnis ini memungkinkan untuk dikembangkan untuk ke segmen pasar rumah tangga pada daerah terpencil. Namun studi lebih lanjut diperlukan untuk memetakan kebutuhan konsumen di daerah tersebut. Kemudian untuk kedepannya jika memungkinkan, metode design thinking ini digabungkan dengan metode lean startup agar proses uji coba dan tingkat kegagalan produk cepat diketahui. Kemudian yang ketiga, pengembangan bisnis PLTS atap untuk segmen pasar rumah tangga menggunakan jenis generasi 2 dengan integrasi penuh hanya dapat masuk ke jaringan PLN dengan beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengimplementasikan generasi kedua tersebut. Next. Daftar pustaka yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Next. Terima kasih. Demikian pemaparan tugas kelas dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.